Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kami boleh datang dan berdoa, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Tiba waktunya kami mau belajar bersama-sama. Pimpin kami untuk bukan hanya rindu mengerti, tapi kami juga semakin rindu mengenal akan karya-Mu, dan dengan demikian kami boleh semakin mengasihi Engkau dan memberikan hidup kami lebih lagi bagi-Mu. Berkati kami semua, pimpin dan arahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bassnya kecilin ya. Oke, kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga dari doktrin keselamatan, dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu bicara pembenaran dan adopsi. Pembenaran dan adopsi. Waktu kita bisa memahami karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita secara sederhana, itu sudah cukup bagi kita untuk sangat bersyukur kepada Tuhan dan mau melayani Dia. Secara sederhana maksudnya kita tahu kita orang berdosa, Yesus Allah yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, itu sudah cukup untuk membuat kita bersyukur ya, dan memberi diri makin mengasihi dan melayani Dia. Apalagi ketika kita belajar doktrin keselamatan, kita belajar sesuatu yang lebih lagi, lebih dalam dari apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ternyata kita sudah belajar doktrin keselamatan tidak hanya bicara tentang pengorbanan Yesus, tapi diawali dengan Allah yang memilih. Dari perencanaan kekalnya Dia. Kemudian kita juga belajar bagaimana Allah melahirbarukan kita. Itu terkait juga dengan keselamatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata keselamatan ini sangat dalam dan sangat luas sekali ya. Dan makin kita mengerti bagaimana itu semua 100% adalah karyanya Tuhan dalam hidup kita, rasa-rasanya sesuatu yang aneh kalau kita tidak makin mengasihi Tuhan ya. Karena itu, ketika kita merasa rohani kita lemes gitu, belajarlah doktrin keselamatan. Ingatlah kembali karya Tuhan dalam hidup kita. Itu mestinya mengobarkan kita kembali. Waktu kita rasanya malas melayani, malas capek untuk Tuhan, terasa sangat pelit bagi pekerjaan Tuhan. Belajarlah lagi doktrin keselamatan. Karena di sana akan kita melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa. Tuhan tuh all out untuk kita. All out. Masa kita tidak memberi diri kita sepenuhnya bagi Tuhan? Mestinya doktrin keselamatan benar-benar mengubahkan ya spirit kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar, sekali lagi temanya adalah pembenaran dan adopsi. Pembenaran dan adopsi. Saya percaya setiap kita tidak asing ya kalau kita membaca Alkitab bahwa kita dikatakan ini orang benar, orang yang dibenarkan dan sebagainya. Yang kita perlu tanya, kita ini sebenarnya orang benar atau orang berdosa sih? Orang berdosa. Jadi bukan orang benar. Dibenarkan. Dibenarkan tapi masih berdosa. Berarti benar-benar benar atau benarnya tidak benar? Kita ini orang benar atau orang berdosa sebenarnya? Dua-duanya. Kita dua-duanya. Memang Alkitab dalam banyak ayat mengatakan kita ini dibenarkan, kita ini dianggap benar oleh Tuhan, kita ini orang benar di hadapan Tuhan. Tapi juga banyak ayat Alkitab mengatakan kalau kamu mengaku tidak berdosa, kamu menipu dirimu sendiri. Kita masih berdosa. Lalu bagaimana kaitan itu ya? Kaitan antara satu sisi kita dianggap orang benar, tapi satu sisi
Allah ngomong kalau kita mengaku tidak berdosa, kita ini mendustai diri kita sendiri begitu. Artinya kita orang berdosa juga begitu. Realitanya kita berdosa. Meskipun setelah percaya Yesus, kita punya semacam bisa tidak berdosa, tapi kita berdosa. Oke, kita akan lihat dulu masalah pembenaran, nanti ada satu poin yang akan mengenai bagian itu ya. Pembenaran di dalam bahasa Yunani-nya itu dikaio, yang biasanya berarti menyatakan secara hukum bahwa keadaan seseorang sesuai dengan tuntutan hukum. Jadi ketika kita dikatakan kamu itu orang benar, bukan berarti kita ini bisa melakukan hal yang benar untuk menjadi orang benar. Bukan. Ketika kita mengatakan kita ini orang benar, itu bukan kebenaran dari diri kita. Bukan. Apa sih yang benar dari diri kita? Tapi ketika kita mengatakan kita ini orang benar, itu adalah keputusan hukum dari Tuhan yang menyatakan kita ini dianggap benar. Tapi itu tidak bergantung pada kebenaran kita. Lalu bergantung pada apa? Nanti kita lihat ya. Kita lihat beberapa ayat Alkitabnya, 2 bagian saja, yaitu dari Roma dan Galatia. Sebenarnya sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyoroti tentang bagaimana kita ini dianggap sebagai orang benar di hadapan Tuhan ya. Roma 5 ayat 1 dan 9. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan ya, 2 kali ya. Dibenarkan. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau karena perbuatan baik atau karena ketaatan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dikatakan kita ini dibenarkan berarti dalam kondisi kita pasif ya. Pasif. Kita bukan membenarkan diri kita dengan perbuatan kita, tidak. Tapi kita dibenarkan secara pasif, kita alami. Yang membenarkan kita adalah Tuhan. Dan waktu Tuhan membenarkan kita itu bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Luar biasa ini. Kita berdosa. Tapi Allah secara hukum bisa mengatakan kamu dibenarkan. Apa dasarnya Allah membenarkan orang berdosa? Pastinya bukan berdasarkan perbuatan kita yang berdosa, tapi dikatakan di sana adalah karena Yesus Kristus. Loh, apa yang Yesus lakukan sehingga di dalam Dia kita itu dianggap benar? Nanti kita akan lihat. Louis Berkhof dalam bagian ini mengatakan begini, pembenaran merupakan tindakan hukum dari Allah, dengan mana ia menyatakan berdasarkan kebenaran Yesus Kristus bahwa semua tuntutan hukum berkenaan dengan orang berdosa dipuaskan. Lagi-lagi ini berkenaan dengan karya Yesus ya, yang mungkin secara sederhana kita pahami, Yesus mati disalib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Tapi dalam bagian ini kita kembali belajar bahwa pengorbanan Yesus dan ketaatan Yesus sepenuhnya itu sebenarnya dilakukan untuk kita. Jadi Yesus mentaati Taurat secara sempurna, itu dia lakukan bukan sekedar menjadi teladan kita ya, tapi benar-benar dia lakukan itu untuk kita. Ketaatannya dia
itu berguna bagi kita, bukan sekedar sebagai teladan bahwa kita mesti mencontoh Yesus yang begini, bukan hanya itu. Tapi benar-benar ketaatan dan pengorbanannya dia itu diperuntukkan bagi kita, supaya waktu kita percaya kepada dia, kebenarannya Yesus, ketaatannya Yesus itu diberlakukan bagi kita. Kita berdosa, tapi kita dibenarkan karena Yesusnya yang lakukan yang benar. Kita dosa, tapi kita dibenarkan karena di dalam Yesus Allah memandang kita berdasarkan dia memandang Yesusnya. Ini adalah karya yang luar biasa, saudara ya. Jadi Yesus bukan hanya mati menggantikan hukuman dosa kita, tapi pengorbanannya dan ketaatannya seumur hidup itu demi supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Charles Hodge, pembenaran itu adalah suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah, dengan mana ia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang yang benar dalam pandangannya, hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterima hanya oleh iman. Saya harap ini menjadi cara kita memandang hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memandang hidup kita begini, aku ini orang benar, karena aku lebih baik dari orang lain. Tidak begitu. Tapi kita juga tidak bisa memandang hidup kita sekedar, aku ini berdosa. Tidak bisa begitu. Kita mesti memandang diri kita sebagaimana Allah memandangnya. Di dalam Yesus, kebenaran Yesus, ketaatan Yesus diperhitungkan untuk kita. Sehingga dalam pandangan Tuhan secara status hukum, kita ini clear, dianggap orang benar. Sekali lagi bukan karena kita melakukan kebenaran, bukan, tapi Yesus yang menggantikan, yang mewakili kita melakukan kebenaran itu. Kebenaran Yesus diperhitungkan pada kita, sehingga di hadapan Tuhan kita benar-benar dianggap benar. Tapi di satu sisi, ini bukan kontradiksi, ini semacam paradoks ya. Tapi dalam satu sisi kita tetap adalah orang-orang yang tetap melakukan dosa juga. Jadi yang mana benar? Kita ini orang benar atau orang berdosa, dua-duanya. Dalam status hukum di hadapan Tuhan, kita ini orang benar, jangan ragukan itu. Bersyukur sama Tuhan. Dan pandangan matanya, secara hukum, kita tidak memikul satu hukuman dosa apapun. Kita dianggap benar oleh Tuhan karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tetapi tetap di dalam status hukum sebagai orang benar, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya. Kita lanjutkan. Jadi arti dari membenarkan itu bukanlah menjadikan hidup orang itu menjadi benar. Bukan. Juga pembenaran bukan berarti membuat kita menjadi suci, bukan. Tetapi merupakan pernyataan hukum yang membenarkan seseorang dalam hubungannya dengan hukum, dalam status. Ya, jadi ketika Alkitab mengatakan Allah membenarkan kita, dalam konteks ini itu bukan membuat hidup kita menjadi lebih benar, bukan. Tapi ketika dikatakan oleh Alkitab Allah membenarkan kita, kita dibenarkan, itu adalah dalam konteks secara status, secara hukum di hadapan dia sebagai orang yang benar. Ya. Kalau begitu, apakah tidak penting Allah menjadikan hidup kita menjadi lebih benar? Penting, tapi bukan dalam konteks ini. Itu adalah dalam konteks pengudusan nantinya. Yang sedang kita bahas ini adalah pembenaran. Sehingga dalam konteks pembenaran yang Allah lakukan adalah mengubah status hukum kita, status kita di hadapan dia. Dari orang bersalah menjadi orang yang dibenarkan. Jadi bicara statusnya dulu ini. Kembali dari Charles Hodge. Jika menyatakan bersalah tidak berarti membuat menjadi jahat atau menjadi lebih salah. Maka membenarkan tidak berarti membuat jadi baik.
Dan jika pernyataan bersalah merupakan suatu keputusan pengadilan, begitu juga dengan pembenaran. Dalam pernyataan bersalah adalah hakim yang menyatakan hukuman kepada orang yang bersalah. Dalam pembenaran adalah hakim yang mengumumkan atau yang menyatakan terdakwa bebas dari kesalahan dan diberi hak untuk diperlakukan sebagai orang benar. Jadi pembenaran dalam konteks ini Allah semacam sebagai hakimnya. Sama seperti hakim dalam dunia ketika menyatakan kamu bersalah. Itu bukan berarti orang itu menjadi lebih bersalah, kan tidak. Hanya menyatakan statusnya bersalah. Tapi waktu hakim mengatakan menimbang dan seterusnya, menyatakan tidak terbukti bersalah, benar, maka bukan berarti orang itu melakukan yang lebih benar supaya dapat itu, tidak. Demikian juga dalam pandangan Tuhan. Dengan apa yang Yesus lakukan, ketaatannya total dan pengorbanan yang sempurna, mengerjakan kebenaran untuk kita. Waktu kita percaya kepada Dia, maka Allah sebagai hakim akan mengatakan di dalam Yesus, kamu benar. Bukan karena kamu benar dari dirimu, tapi dari apa Yesus lakukan. Kamu benar secara hukum. Kalau bukan anugerah itu apa? Kita bisa dianggap benar oleh Tuhan, tapi bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Yesus. Betapa kita harus memuji Yesus luar biasa. Kalau Yesus tidak berkorban, tidak datang untuk kita tidak mungkin dapat status orang benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau Yesus tidak taat total, tidak menjita total, maka Dia tidak mengerjakan kebenaran untuk kita, sehingga kita tidak mungkin pernah dianggap benar oleh Tuhan. Padahal kita sadar status benar di hadapan Tuhan itu sangat-sangat penting. Lagi-lagi kita melihat akan karya Yesus yang besar ya dalam bagian ini ya. Kalau sampai kita tidak cinta Yesus itu kebangetan ya. Kalau sampai kita tidak mau layani Yesus itu benar-benar kebangetan. Karena hanya karena jasanya Dia saja, maka Allah sebagai hakim itu boleh menyatakan kita dibenarkan karena Yesus, karena karyanya dalam hidup kita. Sekarang kita akan lihat sifat dari pembenaran ini. Berbeda dengan kelahiran baru, demikian juga dengan pertobatan dan pengudusan, di mana Allah bertindak untuk membaharui orang berdosa itu. Maka dalam pembenaran ini Allah memberikan pernyataan secara hukum bahwa seseorang itu dibenarkan. Kalau kelahiran baru kan Allah mengubah sesuatu ya, dari mati rohani menjadi hidup rohaninya. Pertobatan Allah juga mengubah. Ada satu hidup yang diubahkan ya. Pengudusan itu juga ada semacam sesuatu yang diubahkan ya. Dari tidak kudus, makin kudus, makin kudus. Tapi dalam pembenaran ini, itu Allah bukan mengubahkan perilaku seseorang, tetapi Allah memberikan pernyataan secara hukum atau status bahwa orang itu dibenarkan. Statusnya. Nah, status ini lagi-lagi penting ya. Lagi-lagi penting status ini. Status kita sebagai anak dari orang tua kita itu penting. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bukan anak dari orang tua kita, sebaik apapun itu yang tidak bisa membuat kita jadi anak. Demikian Allah memberikan kepada kita satu status yang luar biasa nih ya, pembenaran itu berdasarkan apa yang Yesus lakukan. Sifat dari pembenaran ada sifat hukum atau sifat status tadi itu ya. Dan ini terjadi di luar kita yang berdosa. Ini terjadi di hadapan Allah. Kalau kita bandingkan dengan pengudusan, pengudusan terjadi dalam diri kita. Memang pengudusan termasuk bagian dari doktrin keselamatan, cuma tidak dibahas secara khusus karena sudah include di sini ya. Jadi yang membedakan pembenaran dan pengudusan adalah pembenaran itu terjadi di luar diri kita. Allah yang menyatakan kita sebagai orang benar. Bukan karena diri kita benar, bukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau pengudusan itu benar-benar terjadi dalam diri kita, hidup yang makin diubahkan, makin diubahkan, makin diubahkan. Itu sifat dari pembenaran yang pertama, yaitu sifat hukum atau sifat status.
Lalu yang kedua, pembenaran itu merupakan tindakan Allah yang mengampuni dan membenarkan kita, namun tidak mengubah hidup kita. Ini kembali diulang tadi ya. Jadi pembenaran itu ada tindakan Allah yang mengampuni dan membenarkan kita, tapi tidak mengubah hidup kita. Bukan berarti pengubahan hidup tidak penting. Penting. Allah memang akan mengubah hidup kita. Tapi itu termasuk pengudusan, bukan pembenaran. Sehingga antara pembenaran dan pengudusan memang dua hal yang berbeda ya. Pembenaran itu tentang bagaimana Allah mengubah status kita dari orang yang dianggap bersalah menjadi orang yang dianggap benar karena Yesus. Tapi kalau pengudusan itu benar-benar terjadi progres hidup yang makin diubahkan ya. Saya pikir tidak sukar dimengerti bagian ini ya, beda antara pembenaran dan pengudusan. Tentu ada kaitannya. Pengudusan hanya bisa terjadi kalau orang itu mengalami pembenaran. Tanpa pembenaran lebih dulu, tanpa status benar dialami lebih dulu, tidak mungkin ada pengudusan. Tidak bisa. Tapi kalau orang mengatakan bahwa dirinya dibenarkan tapi tidak ada pengudusan, ya berarti ada problem dengan pengakuannya dia. Karena pembenaran yang benar-benar pembenaran itu akan melahirkan pengudusan. Ya, tidak bisa tidak begitu. Sifat dari pembenaran yang ketiga itu bersifat instan atau seketika dan lengkap. Berbeda dengan pengudusan yang merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi pengudusan itu berlangsung seumur hidup kita ya. Dan tidak pernah bisa selesai dalam hidup di dunia ini. Kecuali sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita disempurnakan. Sebenarnya kita tidak bisa mencapai sempurna dari diri kita sendiri, tidak bisa ya. Tapi proses pengudusan terjadi seumur hidup kita sampai kita mati. Sebenarnya kita tidak sempurna, tapi kita disempurnakan itu. Maka pembenaran bukanlah suatu proses, tetapi merupakan tindakan seketika dari Allah dan terjadi hanya satu kali secara penuh, komplit. Begitu kita percaya Yesus, maka pada saat itu Allah berdiri memberikan kepada kita status yang baru. Kamu tidak lagi dianggap sebagai orang yang bersalah. Kamu tidak lagi dianggap sebagai orang yang harus dihukum. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dari Louis Berkhof, tidak ada lebih atau kurang dalam pembenaran. Atau manusia itu dibenarkan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jadi tidak ada status setengah benar, tidak ada. Oh, karena kamu masih banyak dosa, status benarmu masih ditinjau ulang ya. Masih berlaku 50%. Tidak begitu. Begitu di dalam Yesus, pasti dianggap benar oleh Tuhan. Statusnya. Perilakunya tentu masih ada dosa ya. Dari Charles Spurgeon, penjahat di kayu salib dibenarkan pada saat ia memalingkan mata iman kepada Yesus. Dan Paulus yang sudah lanjut umurnya setelah bertahun-tahun melayani, tidak lebih dibenarkan daripada penjahat itu yang tidak melakukan pelayanan sama sekali. Jadi bicara pembenaran yang dialami penjahat yang bertobat di kayu salib dengan pembenaran yang dialami Paulus yang sudah melayani begitu lama, sama kualitasnya. Tidak ada beda. Terjadi seketika dan terjadi lengkap ketika percaya Yesus. Karena ini masalah perubahan status ya. Sehingga sekali lagi ditekankan dalam bagian ini, pembenaran itu sama sekali tidak ada andil kita. Tidak ada. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu pelayanan, sesuatu ketaatan, maka Allah tertarik membenarkan kita, tidak. Tetapi hanya di dalam iman Yesus, iman kepada Yesus, maka ketaatan dan kebenaran Yesus lakukan itu diberlakukan kepada kita yang tidak benar ini. Sehingga Allah memandang kita, Allah mengubah status kita dari orang yang harusnya dihukum, orang yang bersalah, menjadi orang yang dibenarkan. Bersyukur kepada Tuhan ya.
Sekarang kita akan masuk, apa sih dasar dari pembenaran? Dasar dari pembenaran, seperti yang sudah kita bahas di depan, bukan dari kebenaran kita, tapi bahwa kita dianggap benar oleh Allah, dianggap benar di dalam pandangan mata Tuhan, itu karena dasarnya adalah kebenaran Yesus Kristus yang diperhitungkan pada diri kita. Jadi lagi-lagi mestinya kita membuat kita mesti jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Betapa tidak? Semua ketaatannya dia sampai yang paling detail kepada seluruh hukum Taurat. Sekali lagi itu dilakukannya bukan sekedar menjadi teladan untuk kita, bukan. Tapi dia mentaati Taurat dengan sepenuhnya, dengan sesempurna mungkin, supaya itu diperhitungkan pada kita. Pada kita. Karena Alkitab ngomong kan, kalau kita tidak setia pada satu hukum, kita sudah tidak setia pada semua hukum. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita mestinya dipandang terkutuk oleh Tuhan, tapi Yesus datang untuk mentaati hukum Taurat dengan sangat sempurna. Sekali lagi, dengan kesadaran penuh Yesus lakukan itu untuk kita. Supaya di dalam dia, kebenaran Yesus diperhitungkan pada kita. Bukan kita yang berhasil mentaati Tuhan sempurna, tidak. Tapi Yesus yang berhasil mentaati sempurna. Dan di dalam dia, ketaatan Yesus diperhitungkan untuk kita. Luar biasa. Yesus sampai pikirkan kita seperti itu ya. Jadi karya Yesus tidak sekedar di kayu salib, meskipun itu puncaknya ya. Tapi ternyata karyanya juga adalah bicara seumur hidupnya dia dalam dunia. Itu benar-benar dia persembahkan demi kita. Demi kita. Jadi hidup Yesus untuk kita bukan sekedar mulai dalam Taman Getsemani sampai ke Golgota, bukan. Tapi dari inkarnasinya dia. Dia sudah memberikan hidupnya itu untuk kita. Termasuk pada waktu dia mentaati dengan sempurna. Itu ketaatannya dia, kebenarannya dia, itu dilakukan untuk kita, supaya waktu kita percaya kepada dia, maka kebenaran yang dia lakukan itu diperhitungkan pada kita. Herman Bavinck. Karena itu, penghiburan kita dalam persoalan pembenaran ini adalah bahwa seluruh kebenaran yang kita butuhkan datang dari luar diri kita sendiri, yaitu di dalam Kristus Yesus. Setiap orang berdosa perlu punya status benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka murka Allah akan selalu ada di atas orang itu. Tapi status benar itu benar-benar kita dapatkan di luar dari diri kita. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam dia saja Allah akan mengatakan kepada kita, kamu bukan lagi orang terhukum, kamu bukan lagi orang terkutuk, kamu bukan lagi orang yang mesti dihukum, tapi kamu adalah orang yang dibenarkan. Betapa terhiburnya hati kita, dan semuanya ini semata-mata karena karya Yesus. Bukan hanya pengorbanannya, tapi ketaatannya total dalam seluruh hidupnya diperhitungkan pada kita. Terpujilah Yesus yang melakukan itu untuk kita. Elemen dari pembenaran. Ada dua elemen ya. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa termasuk dari elemen pembenaran, yaitu pengampunan dosa dari orang yang percaya, yang didasarkan pada penebusan Yesus di kayu salib. Pengampunan dosa ini mencakup semua dosa. Jadi dosa mana yang mendapat pengampunan di dalam Yesus? Semua dosa. Dosa pikiran, perkataan, hati, perbuatan, sengaja, tidak sengaja, aktif, pasif. Dosa masa lalu, dosa sekarang maupun dosa yang akan datang, tanpa kecuali semuanya tercakup dari pengampunan yang diberikan, yang merupakan juga elemen dari pembenaran.
Coba bayangkan ya, seandainya korban Yesus itu hanya menanggung dosa masa lalu kita sebelum kita percaya. Tidak ada di antara kita yang bisa selamat ya. Tidak bisa. Tapi benar-benar yang dia lakukan itu untuk membereskan segala dosa kita. Ya, tanpa kecuali. Pengampunan yang diberikan dalam pembenaran berlaku bagi semua dosa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan mencakup penghapusan semua kesalahan dan setiap hukuman. Kata-kata Louis Berkowitz tentu didasarkan pada perkataan Paulus ya dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Karena di dalam Yesus seadanya dosa, seadanya hukuman dosa sudah beres. Sehingga Allah tidak lagi menyebut kita sebagai orang terhukum atau sebagai orang terkutuk, tapi sebagai orang yang dibenarkan. Ini harusnya membuat kita sangat sukacita sekali. Sangat sukacita sekali. Oke, di dalam Yesus semua dosa kita beres. Semua hukuman dosa kita beres. Pertanyaannya, kita masih perlu mengaku dosa enggak di hadapan Tuhan? Masih perlu enggak? Kalau memang waktu kita percaya Yesus, semua dosa kita, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, beres. Semua hukuman dosanya juga beres. Hukuman dosa masa lalu, hukuman dosa hari ini, termasuk hukuman dosa yang belum kita lakukan, semua beres. Dan memang itu kebenarannya. Kalau ada satu aja tidak beres, kita tidak mungkin dianggap orang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita bisa dianggap orang benar di hadapan Tuhan karena semuanya sudah dibereskan oleh Yesus. Maka pertanyaannya, masih perlu tidak kita mengaku dosa? Kalau masih perlu, katanya sudah beres. Kalau tidak perlu, wah berarti kita hapuskan salah satu elemen liturgi kita, doa pengakuan dosa setiap minggu itu. Nah, saya akan memberikan kutipan yang cukup panjang ya dari John Murray. Mari kita coba perhatikan, merenungkan bagian ini ya. Ada pengampunan terhadap semua dosa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang dalam pembenaran. Ya, dalam konteks pembenaran, pengampunan berlaku untuk semua dosa kita. Yang lalu, sekarang, yang akan datang. Secara status semua beres. Tidak ada yang tersisa. Jika demikian halnya, bagaimana kita menjelaskan tentang kebutuhan dan fakta tentang pengampunan dosa yang harus kita lakukan terus-menerus? Maksudnya John Murray ini, kalau semua sudah beres, bagaimana menjelaskan tentang doa pengakuan dosa yang harus tetap kita lakukan terus-menerus? Nah, dia mengatakan begini, mungkin cara yang paling memuaskan dan benar untuk menyatakan perbedaan ini adalah bahwa penghukuman yang berhubungan dengan pengadilan dari semua dosa disingkirkan dalam pembenaran. John Murray mengajak kita memikirkan ini. Kita di dalam Yesus, kita bukan lagi orang yang terhukum. Di dalam Yesus Allah tidak akan menghukum kita. Clear itu. Jadi jangan nangkut-nangkutin orang yang sungguh-sungguh percaya kamu dihukum Tuhan. Tidak ada. Benar-benar di dalam Yesus kita tidak akan dihukum. Sudah. Clear. Roma 8 ayat 1. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak akan pernah Allah menghukum dia. Tidak. Kalau bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan Allah masih menghukum dia, Allahnya tidak adil. Karena Yesus sudah menggantikan hukumannya dia. Lalu orang itu percaya pada Yesus, Allah masih menghukum dia lagi. Tidak mungkin dia lakukan menghukum orang 2 kali, tidak bisa. Jadi John Murray mengajak kita untuk memikirkan yang pertama,
bahwa di dalam Yesus kita benar-benar sudah bebas dari semua hukuman dosa kita. Beres semua. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya hukuman dosa, karena Yesus sudah menggantikannya total. Termasuk dosa yang belum kita lakukan, hukumannya sudah ditanggung Yesus semuanya. Kemurkaan yang berhubungan dengan pengadilan tidak tinggal pada orang yang dibenarkan, yang manapun untuk dosa yang tinggal dalam dia, atau yang terus ia lakukan. Jadi bagi orang yang benar-benar di dalam Yesus, tidak ada lagi murka Allah untuk menghukum, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi itu belum selesai ya. Tetapi bagaimanapun, hal ini tidak membuat dosa yang ia lakukan itu tidak nyata. Dan tidak menghapuskan ketidaksenangan Allah. Jadi di awal John Murray mengatakan di dalam Yesus kita ini benar-benar dianggap benar oleh Tuhan, bukan lagi sebagai orang yang terhukum, hukuman dosa semua sudah beres, Allah tidak lagi murka pada kita, karena murkanya sudah ditimpakan semuanya kepada Yesus. Tapi berikutnya John Murray mengatakan, tapi tetap kamu mesti sadari, dosa-dosa yang kamu lakukan itu nyata. Dan itu tidak menghapuskan ketidaksenangan Allah. Artinya, meskipun dalam status kita sebagai orang benar, dosa-dosa yang kita lakukan tetap tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini saya menangkap, membedakan dua ini. Bagian yang pertama, John Murray membahas tentang status. Masalah status kita di hadapan Tuhan, asal kita benar-benar percaya Yesus. Clear, kita bukan orang terkutuk, kita bukan orang hukuman, kita bebas dari semua hukuman dosa. Clear. Tapi bicara hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya bicara status. Bagian yang kedua, John Murray sedang membicarakan relasi. Meskipun statusmu benar-benar dianggap benar oleh Tuhan, tapi dosa yang kita lakukan dalam status kita orang benar ini tetaplah dosa yang merusak relasi kita dengan Allah, yang menyebabkan ketidaksenangan Allah dalam hidup kita. Tapi bukan lagi ketidaksenangan sebagai hakim yang murka, tidak, tapi ketidaksenangan seorang Bapa. Nah, ini menarik sekali, meskipun dalam bagian ini John Murray tidak secara eksplisit membicarakan relasi, tapi saya sangat menangkap betul ini dia sedang bicarakan relasi. Satu sisi dia bicarakan status kita di hadapan Allah, maka satu sisi yang kedua dia bicarakan relasi. Artinya begini, kita tidak boleh cuma memandang yang satu saja. Oh, yang penting statusku benar di hadapan Tuhan. Status benar kita harus membuat kita berelasi dengan Tuhan, memikirkan relasi kita dengan Tuhan. Dan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya nyata, dan itu menyebabkan ketidaksenangan Allah, dan itu merusak relasi dengan Tuhan. Semua dosa bertentangan dengan Allah, dan dengan demikian ia harus bereaksi menentangnya dengan ketidaksenangan. Jadi Allah ketika memandang kita di dalam Yesus, kita benar-benar dianggap sebagai orang benar. Tapi setiap dosa yang kita lakukan tetap mendatangkan ketidaksenangan hatinya Allah. Ia tidak bisa merasa senang terhadap dosa yang kita lakukan. Berikutnya, tetapi hubungan Allah dengan orang yang dibenarkan berbeda. Dan karena hubungan yang baru itu, yang dinyatakan secara khusus dalam kebapaan, maka adalah ketidaksenangan yang bersifat kebapaan yang dibangkitkan. Dan adalah ketidaksenangan yang bersifat kebapaan yang dihapuskan dalam pengampunan yang berulang kali diberikan sebagai tanggapan terhadap pertobatan dan pengakuan dosa. Ini jawabannya. Jadi kita sebagai orang yang sudah di dalam Yesus, sudah mendapat status benar itu, kita tetap setiap hari mengaku dosa. Mengaku dosa bukan untuk membuat kita mendapat status benar, bukan. Dan mengaku dosa karena kita sadar dosa-dosa yang kita lakukan itu sedang melukai Bapa kita. Bicara relasi.
Dosa-dosa yang kita lakukan, asal kita di dalam Yesus, tidak lagi merubah status kita. Sekali Allah menyatakan kita benar di hadapan Yesus, di dalam Yesus, selama-lamanya kita benar statusnya. Tapi di dalam relasi, kita harus sering mengaku dosa karena kita sadar banyak hal yang kita lakukan itu membuat Bapa kita tidak senang terhadap kita. Kita perlu berelasi. Nah, kita perlu pengakuan-pengakuan dosa semacam itu. Sekali lagi, bukan untuk mendapat status benar, tapi untuk supaya relasi kita dengan Bapa tetap baik adanya. Allah terus-menerus mengampuni dosa-dosa dari mereka yang telah dibenarkan. Dan meskipun mereka tidak akan pernah terjatuh dari status pembenaran ini, tetapi mereka oleh dosa-dosanya bisa jatuh di bawah ketidaksenangan yang bersifat kebapaan dari Allah. Dan sinar wajahnya tidak akan dipulihkan kepada mereka, sampai mereka merendahkan diri, mengaku dosa-dosa mereka, memohon pengampunan, serta membaharui iman dan pertobatan mereka. Selama ini waktu kita minta ampun sama Tuhan, itu motivasinya apa sih? Tuhan ampuni aku supaya aku tidak masuk neraka. Bukan itu. Itu hanya perlu dilakukan bagi orang yang belum dalam Yesus. Mesti takut neraka. Tapi kita yang benar-benar sudah Kristen, sudah sungguh-sungguh percaya, status kita itu tidak berubah. Sekali dianggap benar oleh Tuhan, selama-lamanya dianggap benar. Sehingga kita perlu menyadari setiap kali kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, motivasi kita adalah supaya kita tetap intim dengan Tuhan. Ada tidak motivasi semacam itu? Tuhan, dosa yang kulakukan ini menyakiti hatimu, membuat aku tidak bisa berelasi baik dengan Engkau. Harus itu. Bukan takut hukuman. Wah, ngaku dosa. Kalau tidak ngaku dosa, Tuhan hukum aku. Ini keliru semua. Hukuman sudah ditanggung Yesus semua. Sehingga waktu kita ngaku dosa, poinnya adalah bahwa kita memang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Bapa kita. Hukuman sudah Yesus tanggung. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu harus selalu dipulihkan dengan pengakuan dosa kita. Jadi waktu kita ngaku dosa kepada Tuhan, motivasinya harus karena kita cinta Tuhan. Bukan karena takut hukuman, bukan karena takut ini, takut itu, bukan. Bukan sekedar karena sekedar rutinitas, bukan. Tapi benar-benar karena kita mencintai Tuhan, kita sadar bahwa cinta kita dengan Tuhan ini dirusak oleh dosa-dosa kita. Dan itu perlu dipulihkan dengan pengakuan dosa kita. Itu loh. Ya seperti kita dengan orang tua kita lah. Ya waktu kita buat salah kan bukan berarti orang tua kita kemudian secara hukum memecat kita, kan tidak toh. Tapi kita berani datang kepada mereka untuk minta maaf. Karena kita mengasihi mereka. Dan kita tidak ingin komunikasi dengan mereka itu terganggu dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita rindu membereskan itu. Kita sadar kalau orang tua kita tidak akan memecat kita jadi anak, tidak mungkin. Kita akan tetap dianggap jadi anaknya dia. Tapi kita sadar kalau kita tidak datang mengaku salah kepada mereka, ya relasi kita dengan orang tua kita tidak akan bagus. Sehingga sebetulnya kita dengan Tuhan. Ya. Setelah status di dalam Yesus, kita benar-benar mendapat anugerah besar, dianggap orang benar. Tapi kita juga harus mementingkan masalah relasi dengan Tuhan. Jangan sampai sebagai orang-orang yang mendapat status dibenarkan itu, kita tidak peduli relasi dengan Tuhan. Jangan sampai begitu. Setelah kita dibenarkan, next-nya adalah kita mesti berelasi dengan Tuhan. Nah, relasi ini bisa diganggu karena dosa-dosa kita. Perlu minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya relasi kita kembali intim dengan Tuhan. Jadi motivasinya harus motivasi relasi dan motivasi kasih. Waktu kita datang minta ampun sama Tuhan itu. Ya, bukan motivasi ketakutan kita, bukan. Percaya kok di dalam Yesus semua, Yesus sudah tangguh, Yesus sudah bereskan.
Nah, cuma pertanyaan apakah ini ada dalam hati kita ya? Entah berapa banyak orang Kristen kalau disurvei itu mementingkan relasi dengan Tuhan itu loh. Seberapa penting sih relasi sama Tuhan bagi setiap kita? Relasi sebagai seorang anak dengan Bapa nanti kita akan bahas dalam poin yang terakhir dari masalah adopsi itu ya. Dan mestinya kita anggap sangat penting ya, saudara. Masih dari John Murray ya. Pembenaran secara langsung dan secara permanen mengubah hubungan terhadap Allah, hukum dan keadilan. Itu mencakup penghapusan dari semua dosa, yaitu menghapus hukuman yang bersifat pengadilan untuk dosa-dosa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita tidak akan pernah lagi dihukum karena dosa-dosa kita, karena Yesus sudah menggantikan hukuman itu secara sempurna. Allah bukan lagi merupakan seorang hakim yang menghukum, tapi seorang Bapa yang mengasihi. Tetapi bagaimanapun oleh dosa mereka jatuh di bawah ketidaksenangan yang bersifat kebapaan, dan dengan demikian mereka membutuhkan pengampunan setiap hari, penghapusan dari ketidaksenangan ini, dan pemulihan kepada terang dari perkenanan ilahi. Ya, bila kebenaran ini boleh apa ya? Ya, mengkoreksi pemahaman kita kalau selama ini kita masih salah ya, dalam kita mengaku dosa kepada Tuhan. Motifnya masih keliru. Elemen dari pembenaran yang kedua adalah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita yang percaya. Dan ini didasarkan secara lebih khusus kepada ketaatan aktif atau kesucian hidup dari Yesus. Ini sudah kita bahas di depan tadi ya. Kembali, jadi perlukah kita doa pengakuan dosa? Perlu. Itu tidak bertentangan dengan status benar yang kita dapatkan. Karena itu berkaitan dengan relasi. Bukan lagi masalah status, tapi masalah relasi. Dan elemen yang kedua ini adalah kebenaran Yesus yang diperhitungkan untuk kita. Maka kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan yang mau taat secara sempurna untuk kita, supaya kebenarannya dan ketaatannya itu diperhitungkan pada kita yang percaya. Warfield, ada tiga tindakan perhitungan yang ditetapkan dan diuraikan. Yang pertama, mereka adalah perhitungan dosa Adam kepada keturunannya. Yang kedua, perhitungan dosa-dosa umatnya kepada Sang Penebus. Yang ketiga, perhitungan kebenaran Kristus kepada umatnya. Jadi masalah menghitungkan, masalah perhitungan ada tiga macam ya. Itu dosa Adam yang diperhitungkan kepada keturunannya, karena Adam mewakili seluruh keturunannya, maka Adam berdosa, maka seluruh keturunannya berdosa. Yang kedua, dosa dari umat Allah yang diperhitungkan kepada Yesus. Dan yang ketiga, kebenaran Yesus yang diperhitungkan kepada umatnya. Bahwa dosa Adam begitu ditetapkan pada keturunannya, sehingga mereka betul-betul ikut mendapatkan hukuman yang diancamkan terhadap dosa itu. Jadi keturunannya semua berdosa. Dan bahwa dosa-dosa umatnya begitu ditetapkan pada Tuhan, sehingga ia memikul mereka dalam tubuhnya sendiri kayu salib. Karena itulah Yesus harus menderita, karena dia sedang memikul hukuman dosa kita. Dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Yesus. Yang ketiga, kebaikannya begitu ditetapkan pada mereka, sehingga oleh bilur-bilur mereka disembuhkan. Kita perhatikan yang dua yang terakhir itu ya. Apa dari umat Tuhan yang diperhitungkan kepada Yesus? Dosa. Dosa dari kita diperhitungkan kepada Yesus, ditimpakan kepada Yesus. Dan apa dari diri Yesus yang diperhitungkan pada kita? Kebenaran. Wah, ini gimana begitu ya?
Yang kita sumbangkan kepada Yesus itu cuma dosa-dosa kita, dan yang Yesus berikan bagi kita itu kebenarannya Dia. Dosa kita dibalas dengan kebenaran Yesus. Itulah anugerah. Ya, masihkah tidak peduli dengan Tuhan? Masih egois? Masih tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan? Tidak peduli dengan gereja? Renungan kembali doktrin keselamatan dalam bagian ini. Yang kau berikan pada Yesusmu adalah dosa-dosamu. Dan yang Yesus balas berikan kepadamu adalah kebenarannya Dia. Supaya kita yang berdosa dipandang benar oleh Tuhan. Wah, kalau ini tidak mengubahkan motivasi kita dengan Tuhan, saudara, ini tak tahu lagi. Ini harusnya benar-benar menggugah kita ya. Bagi yang laki-laki malas ibadah, malas pelayanan, pelit dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak mau kerja keras dalam pelayanan. Renungkanlah bagian-bagian ini dengan baik-baik. Apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Bagaimana mengalami pembenaran ini? Bagaimana kita bisa mengalami pembenaran yang begitu indah ini? Bahwa orang berdosa bisa dipandang oleh Tuhan, kamu bukan lagi terkutuk, kamu bukan lagi terhukum. Hukuman dosamu sudah beres. Kamu orang benar. Bagaimana kita bisa mendapatkan status itu, bisa mengalami itu? Sekali lagi, hanya melalui iman. Hanya oleh iman. Sederhana. Tapi tidak gampang kan? Karena ternyata iman juga bukan usaha kita kok. Iman juga pemberian Tuhan. Hanya orang yang mengalami anugerah Tuhan saja yang bisa mengalami bagian ini ya. Kita bisa beriman itu saja adalah anugerah Tuhan. Terlalu banyak ayatnya. Yang paling kita kenal mungkin Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh atau melalui iman, itu bukan hasil usahamu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa mengalami sukacita, dianggap benar oleh Tuhan, dipandang benar oleh Tuhan, punya status benar, tidak lagi dianggap sebagai orang yang terhukum, tidak lagi mengalami murka Allah, tidak lagi mengalami hukuman Allah. Itu semua hanya kita dapatkan waktu kita sungguh-sungguh beriman pada Yesus. Artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Dia, tidak akan ada yang namanya perubahan status. Kita tetap akan dianggap sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan, orang yang terkutuk, orang yang terhukum. Mengerikan. Tapi oleh iman, melalui iman, kita benar-benar diubahkan status kita ya. Charles Watts sekali lagi. Iman adalah syarat dari pembenaran. Meskipun dikatakan syarat bukan berarti itu usaha kita ya. Tidak. Syarat di sini adalah syarat dalam pengertian iman itu sendiri sebagai anugerah yang menjadi saluran untuk kita mendapatkan pembenaran itu. Allah tidak memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang berdosa sampai dan kecuali ia melalui kasih karunia menerima dan bersandar hanya kepada Kristus untuk keselamatannya. Jadi ketaatan Yesus yang total dan pengorbanan yang sempurna tidak untuk semua orang, tapi hanya berlaku, dialami ketika seseorang bisa sungguh-sungguh menerima, percaya, bersandar hanya kepada Yesus. Iman adalah syarat di atas, di mana Allah menjanjikan dalam perjanjian penebusan untuk memperhitungkan kepada manusia kebenaran Kristus. Karena itu, begitu mereka percaya, mereka tidak dapat dihukum atau dinyatakan bersalah. Inilah perubahan status tadi ya. Begitu percaya kepada Yesus, status kita bukan lagi orang-orang hukuman, bukan lagi orang bersalah, tapi di dalam Yesus kita dipandang benar, dianggap benar. Mereka diberi pakaian dengan suatu kebenaran yang memenuhi semua tuntutan keadilan. Iman. Tapi iman yang seperti apa? Iman kepada Yesus yang seperti apa?
Iman yang menyebabkan kita dibenarkan adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah juga sering saya ngomong di khotbah ya. Jangan sekedar percaya Yesus, tapi percaya Yesus sebagai apa? Pembenaran itu kita alami bukan sembarang iman kepada Yesus loh, tapi iman kepada Yesus sebagai apa? Karena banyak orang iman kepada Yesusnya sebagai pribadi yang benar, tapi dengan alasan yang salah. Oh, percaya Yesus kok, percaya benar, Yesusnya sama, percaya. Tapi Yesus sebagai apa dalam dirimu? Oh, dia itu kan pembuat mujizat, dia itu kan pemberi berkat, dia itu kan penyembuh, dia penyelesai masalah, pemberi kekayaan dan sebagainya. Meskipun imannya pada Yesus yang benar, tapi dengan motif, dengan alasan yang keliru, maka iman seperti itu tidak bisa mengerjakan pembenaran. Hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang mengubahkan status dari orang terkutuk dan hukuman menjadi orang yang dibenarkan di pandangan Tuhan. Coba pikir, berapa banyak orang Kristen yang menekankan iman kepada Yesus bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sekedar sebagai pemberi berkat, pemberi sehat, pemberi rezeki, pembuat mujizat. Banyak model begitu. Dan iman seperti itu tidak akan pernah mengerjakan pembenaran. Jadi jangan sembarang percaya Yesus ya, tapi percaya Yesus sebagai apa dalam hidup kita. Mengapa ini penting? Karena Yesus menganggap itu penting. Dia kan pernah tanya sama murid-muridnya. Kata orang, aku ini siapa? Oh, inilah Elia, Yohanes, segala macam. Tapi Yesus lanjutkan pertanyaan, menurut kamu aku ini siapa? Menurut kamu aku ini siapa? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tidak mengatakan engkau pembuat mujizat, engkau penyembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan sebagainya. Tidak. Tapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup itu mencakup Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus mengatakan, bukan kamu Petrus, tapi Allah yang menyatakan kepadamu. Dan di atas pengakuanmu ini akan kudirikan gerejaku. Jadi tidak sembarang mengakui Yesus, tapi Yesus sebagai apa dalam hidup kita itu penting sekali. Karena di gereja kita sangat ditekankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa mengabaikan dia memberkati, ya. Dia membuat mujizat, ya. Dia penyembuh, ya. Tapi untuk keselamatan kita, untuk mengubah status kita, haruslah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan yang lain. Kita sedih ya dengan banyak gereja yang besar-besar, tapi Injilnya tidak ada. Tidak ada Injilnya. Ada gereja yang sangat besar, pendetanya sangat muda dan terkenal, tapi lebih cocok jadi stand up comedy. Itu kalau khotbah menarik sekali, anak orangnya cakep. Sudah tahu lah itu ya. Tapi saya dengar saya sedih sekali. Tidak ada Injil, khotbah moralitas belaka, lucunya banyak. Gerejanya sangat besar sekali. Menyedihkan sebenarnya ya, menyedihkan. Mengkhotbahkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi sesuatu yang kelihatan langka di gereja-gereja. Tapi inilah yang harus terus diperdengarkan ya, harus terus diperdengarkan, karena inilah yang mengubahkan status orang. Inilah yang menyelamatkan seseorang. Bukan sembarang percaya Yesus ya. Oke, kita berhenti masalah pembenaran ya. Sekiranya boleh menolong kita sedikit lebih sedikit, dan kita masuk di bagian terakhir, masalah adopsi. Secara singkat saja bagian ini ya. Sebagaimana di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menekankan bahwa kita dibenarkan. Demikian juga dalam hal adopsi ya. Alkitab juga sering memberikan ayat-ayat tentang adopsi.
kita ini anak Allah, tapi anak adopsi. Pihak Islam pernah menyerang begini, Yesus anak Allah. Yesus anak Allah berarti dia Allah. Loh, kamu kan anak Allah, berarti kamu Allah juga dong. Kelihatannya begitu ya, masuk akal ya. Yesus anak Allah sama dengan Allah. Kamu kan Allah bukan? Aku anak Allah, iya. Oh, kamu berarti Allah juga dong. Gimana jawabnya? Ya ini jawabannya. Yesus anak Allah dan kita anak-anak Allah itu beda. Kalau Yesus anak Allah sebagai satu-satunya anak, nah itu dalam hubungan Tritunggal, only begotten son, tidak ada yang lain selain dia. Tapi kalau kita jadi anak Allah karena diadopsi, kita anak adopsinya Tuhan. Berarti sebelumnya kita memang bukan anak Allah. Anak adopsi kan begitu kan, dulunya bukan anaknya orang tua ini, tapi kemudian secara hukum diangkat jadi anak, maka itu sebagai anak adopsi. Begitu kita juga dengan Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah itu karena kita diadopsi oleh Tuhan dari yang bukan anaknya Tuhan, anak tetangganya Tuhan kita dulu tuh ya. Efesus 1 ayat 5. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. LAI menerjemahkan ini kurang kelihatan masalah adopsi, tapi kalau kita lihat dalam versi NIV dan versi NASB, maka di sana kuat sekali bicara adopsi ya. Misalkan dalam versi NIV, ia telah mempredestinasikan kita atau menentukan kita untuk diadopsi sebagai anak-anaknya. Ada kata adopsi di sana ya. Melalui Yesus Kristus sesuai dengan kesenangan dan kehendaknya. Demikian versi NASB. Ia telah mempredestinasikan kita, menentukan kita, menetapkan kita untuk pengadopsian sebagai anak-anak melalui Yesus Kristus. Jadi Efesus 1 ayat 5 bicara adopsi. Allah mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak dari yang sebelumnya bukanlah anak-anaknya dia. Galatia 4 ayat 5-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita akan lihat dalam versi NASB yang sudah diterjemahkan, supaya ia bisa menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat, sehingga kita bisa menerima pengadopsian sebagai anak-anak. Dan karena kamu adalah anak-anak, Allah telah memberikan roh anaknya ke dalam hati kami, yang berseru Aba, Bapa. Karena itu kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris melalui Allah. Pengadopsian. Kita ini adalah anak-anak Allah karena kita diadopsi menjadi anak-anaknya dia. John Murray menyamakan adopsi itu seperti pembenarannya. Adopsi itu seperti pembenaran, suatu tindakan hukum yudisial ya. Dengan kata lain, ini adalah pemberian status atau kedudukan, bukan pembangkitan sifat atau karakter baru dalam diri kita. Ini tidak bicara masalah karakter kita ya. Ini bicara status. Waktu kita percaya pada Yesus, maka kita mengalami perubahan banyak dalam hal status. Dulunya orang terhukum, terkutuk, di dalam Yesus status kita diubahkan menjadi orang yang dibenarkan. Dulunya bukan anak-anak Allah, kita ini anak-anak gelap, tapi di dalam Yesus, sebagaimana Yohanes catat dalam pasal pertama itu, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saya tidak tahu seberapa berharga status ini bagi kita. Mestinya kita harus menganggapnya sangat berharga ya. Karena akan hanya ada dua kelompok orang saja kan, anak-anak Allah atau anak-anak dari yang bukan Allah.
Anak-anak terang atau anak-anak gelap? Anak-anak surga atau anak-anak neraka? Jadi status bagi anak-anak Allah ini sungguh-sungguh luar biasa, dan sekali lagi itu semua adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita ya, ketika kita percaya. Adopsi, sebagaimana tersirat jelas dalam istilah tersebut, adalah suatu tindakan pemindahan dari keluarga asing ke dalam keluarga Tuhan sendiri. Kita tidak akan berani membayangkan anugerah seperti itu, apalagi mengklaimnya tanpa wahyu dan jaminan dari Allah sendiri. Hanya jika ada perpaduan antara kesaksian wahyu dan kesaksian batin roh dalam hati kita, maka kita mampu mencapai puncak iman ini dan berkata dengan keyakinan dan kasih sayang, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita benar-benar di dalam Yesus dan Allah menyatakan kita ini anak-anaknya, maka tentu pertanyaan bagi kita, apakah kita benar-benar memandang Allah sebagai Bapa kita? Laki-laki ada kaitan dengan pembenaran tadi ya. Ketika kita benar-benar menganggap Allah sebagai Bapa kita yang sangat kita kasih, kita cintai, ya kita tentu ingin menyenangkan hatinya dia ya. Kebapaan dari Allah Bapa itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, kebapaan Allah atau kebapaan Allah Bapa dalam Tritunggal. Ini kebapaan dari pribadi yang pertama ya. Tentu hubungannya dengan pribadi yang kedua, Bapa dengan anak, kaitan situ ya. Yang kedua adalah kebapaan dari Allah Bapa dalam hubungannya dengan semua manusia secara universal. Allah itu bisa dianggap sebagai Bapa dari semua makhluk, ya karena dia yang cipta ya. Kebapaan yang ketiga adalah kebapaan Allah dalam hubungan dengan Israel sebagai bangsa pilihannya. Berulang kali dalam perjanjian lama dikatakan kepada Israel, engkau adalah anakku, anakku, anakku. Tapi yang keempat adalah kebapaan dari Allah Bapa dalam kaitannya dengan kita, orang-orang yang ditebus dan diadopsi. Dia adalah Allah, dia adalah Bapa kita. Kita diadopsi oleh dia untuk menjadi anak-anaknya. Dan inilah yang kesadaran semacam ini harus menggerakkan seluruh hidup kita. Jadi kalau kita mau ibadah, mau melayani, memberikan persembahan, selalu kaitkan dengan status kita. Itu akan mempengaruhi motivasi kita. Aku anak yang mesti melayani Bapa, berterima kasih, mengasihi dia dengan seluruh hidupku. Waktu kita buat salah, motivasi kita datang, motivasi kita memperbaiki itu adalah karena kita mengasihi Bapa kita. Nah, ini yang perlu ada. Ya. Banyak orang menjalankan hidupnya hari-hari itu terlepas dari relasi anak dengan Bapa. Ya. Ini perlu dikoreksi ya. Kehidupan kita harusnya dipengaruhi oleh doktrin keselamatan ini ya. Bagaimana di dalam Yesus kita dibenarkan, kita menjadi anak-anaknya dia, dan kita menjalani hidup kita untuk menyenangkan hati Bapa kita. Ternyata doktrin sangat mempengaruhi hidup. Banyak orang malas belajar doktrin. Apa itu belajar doktrin, teori. Teori ini mempengaruhi hidup kita. Tidak ada hal praktis kekristenan yang tidak berdasar doktrin, tidak ada. Jadi kalau orang tidak mau belajar doktrin itu orang yang ya tidak peduli dengan hidup praktisnya sebenarnya. Nah, dengan belajar ini kan kita bisa semakin memperbaiki hidup praktis kita di hadapan Tuhan. Ya. Oke, kita berhenti di sini di doktrin keselamatan. Silakan kalau ada yang bertanya secara khusus masalah pembenaran dan adopsi. Dan tadi kan kita kalau bicara adopsi itu kan lebih ke kita ini sekarang ini. Rasanya, nuansanya seperti itu. Kalau bangsa Israel yang pertama kali menjadi umat Tuhan itu adopsi atau enggak? Maksud? Sebenarnya bangsa Israel dianggap sebagai anaknya itu bukan sebagai orang pribadi-pribadi, sebagai bangsa. Sebagai bangsa.
Jadi itu semacam apa ya, klaim saja, semacam status kebangsaan saja, bahwa bangsa ini di hadapan Allah sebagai anak. Jadi bukan pribadi-pribadi lepas pribadi orang Israelnya, bukan, tapi sebagai bangsanya. Dari sekian banyak bangsa, Allah menetapkan dengan anugerahnya, dengan kedaulatannya untuk menganggap bangsa Israel sebagai anaknya, sebagai bangsa. Karena kita tahu kan di dalam bangsa ini kan tidak semua diselamatkan juga. Ya. Malah banyak yang binasa. Ya, jadi sebagai bangsa saja. Tentu beda dengan dia memandang kita sebagai anak, benar-benar berdasarkan adopsi, berdasarkan pengorbanan Yesusnya. Ada beda. Yang lain? Bisa tanya. Mengenai doktrin adopsi ini kan berarti kita menjadi anak-anak Allah. Yesus anak Allah yang tunggal itu. Berarti Yesus itu saudara kita gitu ya, maksudnya. Bisa dikatakan begitu kan? Ini bagaimana saya pernah dengar nih Bapak Yesus itu. Nah, itu apakah bentuk suatu penghormatan yang lebih tinggi gitu, atau ada permasalahan di doktrin, atau bagaimana Musa? Kalau orang menganggap Yesus sebagai Bapa itu jelas doktrin tunggalnya kacau ya. Apalagi kalau dengan bahasa gaul, babi Yesus, babi. Ya enggak lah. Yesus itu tidak pernah menjadi Allah Bapa. Allah Bapa bukan Yesus, sehingga Yesus bukanlah Bapa dalam pengertian dia Bapa kita, bukan. Bapa kita ya Allah Bapa pribadi yang pertama dari Tritunggal. Cuma saya mengerti mengapa seringkali orang menyebut Yesus dengan sebutan Bapa, benar-benar seperti pribadi yang pertama dalam Tritunggal. Itu berdasarkan Yesaya itu loh. Namanya akan disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Cuma salah mengerti, istilah Bapa yang kekal dalam Yesaya itu bukan pengertian sebagai Bapa dalam pengertian pribadi yang pertama dalam Tritunggal, bukan. Bapa yang kekal itu artinya sumber kekekalan, bukan predikat sebagai Bapa, bukan. Jadi menyebut Yesus sebagai Bapa kita itu salah, secara doktrin salah. Tidak, dia bukan Bapa kita. Tapi apakah dia saudara kita? Alkitab mengatakan dia yang sulung ya, dari banyak saudara. Bisa dalam pengertian tertentu ya. Jadi kita mesti mengartikan Yesus sebagai saudara kita, itu yang jelas predikat sebagai sesama anak Allah itu harus kita pisahkan dulu. Yesus sebagai anak Allah dengan kita sebagai anak-anak Allah itu dua hal yang sangat berbeda. Dia sebagai anak Allah, sekali lagi, the only begotten Son, dan tidak ada yang lain selain Yesus. Itu dalam kaitan dengan pribadi yang pertama dalam Tritunggal. Kita tidak ada kaitan di situ. Kita tidak ada ruang di situ. Tetapi bahwa kita disebut sebagai saudara-saudara Yesus, Yesus sebagai saudara-saudara kita, itu lebih kepada relasi sebenarnya. Bahwa dia itu mengerti kita. Bahwa dia itu memahami kita. Menurut saya bukan dalam konteks, oh karena dia anak Allah, maka kita juga anak-anak Allah, maka kita saudaranya dia. Saya pikir menyamakan kita anak-anak Allah dengan dia sebagai anak Allah, lalu disambungkan dengan semacam pertalian saudara, itu tidak tepat. Jadi lebih bagaimana dia mengerti kita sebenarnya. Karena kan dia Allah yang jadi manusia, jadi bisa menyelami semua pergumulan kita. Maka dia layak menjadi saudara kita. Dalam pengertian dia mengerti kita. Ya, karena seperti itu kira-kira. Ya. Nah. Yang lain? Ya. Nyala tadi. Kan membenarkan itu kan bersifat instan ya. Instan. Yang berdasarkan justification yang maksudnya hukum. Kalau sekarang dikaitkan dengan hukum tabur tua itu gimana, Musa? Tabur tua. Jadi kan kita kan ada yang bilang kamu kalau melakukan kesalahan, kita sudah anak Tuhan nih, kita pernah melakukan kesalahan yang berdampak juga pada akhirnya dengan kehidupan berikutnya. Nah itu apakah itu ada kaitannya dengan pembenaran? Kita sudah dibenarkan, tapi kita melakukan dosa pun ada dampaknya gitu lah maksudnya. Ya. Maka kita harus membedakan antara hukuman dengan disiplin. Kita tidak bisa lagi mengatakan kita yang di dalam Yesus kita akan dihukum Allah. Tidak bisa begitu lagi.
Begitu mengatakan bahwa kita di dalam Yesus masih bisa dihukum Allah, kita bertentangan dengan banyak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus sudah menggantikan hukuman kita. Tetapi bukan berarti tidak ada konsekuensi. Tetap ada konsekuensi, yaitu yang istilah yang kita sebut adalah disiplinnya Tuhan. Hajarannya Tuhan masih berlaku, tapi bukan hukuman. Hukuman itu lebih ke pernyataan murka ya, murka kamu tuh. Tapi kalau disiplin kan tidak, itu berdasarkan kasih sayangnya Tuhan. Mendisiplin kita demi supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Motivasinya Tuhan sudah beda. Dari anak Tuhan yang berdosa dengan orang yang belum percaya Yesus yang berdosa itu hatinya itu sangat beda. Kepada yang belum percaya Yesus itu benar-benar murka atas setiap detail dosa. Tapi bagi anak-anaknya dia, orang yang percaya pada Yesus, dia tetap tidak senang dengan dosa yang dilakukan. Dia bisa menghajar, bisa mendisiplin, tapi untuk memulihkan, untuk menjadikan lebih baik lagi. Ada dua hati Allah yang berbeda di sana. Ya jelas beda lah ya, hatinya dia kepada anak-anaknya dengan hatinya kepada dia yang bukan anak-anaknya jelas berbeda. Termasuk pada waktu dia dalam kutip ya memberikan semacam sanksi ya, jelas sangat berbeda, konsepnya sudah sangat berbeda. Ya, jadi waktu kita ngajari anak kita ya kita jangan nakut-nakutin yo, kamu nanti dihukum Tuhan. Tidak, Bapak kita tidak mungkin hukum kita, hukumannya sudah ditimpakan pada Yesus kok. Sehingga bahasa kita adalah Bapak bisa mendisiplin kamu. Dengan kasihnya dia bisa mendisiplin kamu, membuat kamu jadi lebih baik lagi. Tetap tabur tuai dalam pengertian itu ya, ada konsekuensi jelas ya. Tapi bukan lagi sebagai hukuman, tapi sebagai satu tindakan disiplin yang Allah lakukan. Ya seperti kita lah orang tua lah ya, seperti kita orang tua ya, anak-anak kita salah ya, ada disiplin. Tapi hati kita kan waktu mendisiplinkan bukan untuk mencelakakan dia, demi supaya dia bisa kembali lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Hati Bapa semacam itu untuk kita. Ya. Yang lain? Jadi harusnya sekali lagi belajar seperti ini membuat kita itu sangat bersyukur sekali di hadapan Tuhan itu. Dengan apa yang Tuhan lakukan. Lagi-lagi harusnya mengubah segala motivasi kita. Motivasi ibadah, motivasi pelayan, mesti semua berubah total. Semua kita lakukan dengan hati yang sangat-sangat mencintai Tuhan harusnya. Lagi, apakah ada dalam yang di chat, apakah ada? Sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, mari kita tunduk kepala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesus, kita bukan hanya mendapatkan surga, tapi di dalam Yesus, kita mendapat status benar di hadapan Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kebenaran Yesus diperhitungkan pada kita yang tidak benar. Luar biasa. Bersyukuran untuk hal yang berharga yang Tuhan berikan, dan ubahlah dalam kita berrelasi dengan Tuhan. Tidak lagi didasari pada ketakutan, tapi didasari dengan kecintaan kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan karena takut. Jangan melayani karena takut. Jangan ibadah karena takut. Tapi lakukan itu dengan cinta. Lakukan itu dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami meluap dengan syukur ya Tuhan. Setiap kali kami belajar memahami apa yang Kau lakukan bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Sungguh menakjubkan. Sungguh kami kagum akan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Siapakah kami? Ya Yesus, sehingga Engkau mau datang untuk taat secara sempurna demi kami. Mengorbankan dirimu, menyediakan pengampunan yang total atas semua hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Kami benar-benar lega di dalam Engkau. Karena tolonglah kami Tuhan untuk
bisa mengasihimu lebih dan lebih lagi. Mau sungguh-sungguh melayanimu. Menggunakan seluruh hidup kami. Totalitas bagimu. Yang sudah mengerjakan luar biasa untuk kami. Terima kasih kiranya dengan belajar ini membuat kami semakin mengenal Engkau. Makin mengasihi Engkau dan melayani. Mampukan kami untuk terus setia belajar karena kami sadar betapa manfaatnya luar biasa besar dalam hidup kami, dalam kerohanian kami. Terima kasih untuk malam ini kami belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.